Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Ya, masih tentang bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Ini video ke-6 ya, akan membahas kisi-kisi nomor 26 sampai nomor 30 tentang pilihan ganda kompleks. Ya, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Di kisi-kisi nomor 26 itu materinya adalah jaring-jaring kubus atau balok. Ya, indikator soalnya disajikan beberapa gambar jaring-jaring kubus atau balok. Peserta didik dapat menentukan jaring-jaring kubus atau balok dengan benar. Ya, jadi soal nomor 26 ini nanti ada beberapa gambar ya, jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok. Nanti kita disuruh menentukan mana jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok yang benar, yang dapat disusun menjadi sebuah bangun kubus atau sebuah bangun balok. Contohnya seperti ini. 26. Perhatikan gambar berikut ini ya. KLMN ada 4 jaring-jaring kubus ini ya. Kemudian jaring-jaring kubus sesuai gambar di atas adalah yang benar yang mana? Ya, yang dapat disusun menjadi sebuah bangun kubus itu yang mana? Kalau ini tentu kita harus bisa membayangkan ya kira-kira mana jaring-jaring ini yang dapat disusun menjadi sebuah bangun kubus ya. Ini kalau melihat bangunnya seperti ini yang K tentu ini bisa ya disusun menjadi sebuah bangun kubus, nanti ini jadi alasnya ya. Kemudian ini nanti jadi atapnya ya. Ini L juga bisa ini. L juga bisa. Kalau M ini tidak bisa ini ya. Ini nanti tidak bisa menjadi jaring-jaring atau jaring-jaring ini tidak bisa disusun menjadi sebuah bangun kubus. Ini yang M juga, M dan N tidak bisa. Sebenarnya ada 11 jaring-jaring kubus ya. Ini saya tampilkan di sini. Nah ini yang K ini kan sama dengan yang ini nih. Ya, nanti ini bagian ini jadi alas, bagian ini jadi tutup atau atapnya ya. Kalau ini sama dengan yang nomor 10 ini. Ya. Kemudian yang L. L ini sama dengan yang nomor 11 ini. Ini nanti menjadi alasnya ini. Nih, kemudian ini jadi tutupnya ini. Ya. Tapi kalau gambar yang M dan yang N ini tidak ada di sini. Nah, ini juga kalau dibayangkan ini kita tidak bisa menyusunnya menjadi sebuah bangun kubus ya. Ini tidak bisa. Maka yang betul itu nomor 1 K ya dan nomor 2 L. Nah, sesuai aturan kalau nomor 1 dan nomor 2 yang benar, itu jawabannya adalah A. Paham ya? Ini memang harus daya imajinasinya harus ditingkatkan nih untuk soal-soal yang jaring-jaring kubus atau balok ini. Lanjut kita ke soal atau kisi-kisi nomor 26. Ini tentang unsur-unsur bangun ruang ya. Indikator soalnya disajikan gambar bangun ruang. Peserta didik dapat menemukan unsur-unsur bangun ruang yang dimaksud dengan benar. Jadi bangun ruangnya nanti bisa kubus, balok, limas, prisma gitu ya. Ini contohnya di sini adalah limas ya, limas segi 4 ini. Perhatikan gambar berikut. Unsur-unsur bangun yang sesuai gambar di samping adalah, nah ini sebenarnya kalau kita memahami unsur-unsur setiap bangun ruang, mana yang dinamakan rusuk, sisi, titik sudut, itu tentu kita akan mudah karena di sini ada gambarnya. Contohnya ini. 1. Memiliki satu sisi alas berbentuk segi 4 yaitu sisi ABCD. Alasnya kan ini. Nah, betul ya ABCD ya, bentuknya juga segi 4. Alasnya 1. Berarti nomor 1 betul ini. Untuk pernyataan yang nomor 1 ini. Jadi ini mudah ya karena ada gambarnya kita bisa membuktikannya. Kemudian memiliki 3 sisi tegak berbentuk segitiga yaitu sisi ABT, BCT, dan CDT. Nah ini sebenarnya kalau 5 sini jumlah sisi tegaknya itu sama dengan jumlah rusuk pada alas. Ini kan rusuknya kalau alasnya itu ada 4. Berarti sisi tegaknya ada 4 ya. Ini coba kita buktikan ya. ABT ya betul. ABT 1 ya. Kemudian BCT betul lagi. Ini ya. BCT ini segitiga ini. Kemudian CDT betul. Tapi harusnya 4. Ini ada ADT ini. ADT atau DAT ini. Kurang 1 ini ya. Ini berarti salah ini. Harusnya ada 4. Satunya tambahnya lagi adalah A
DT. Ada 4 sisi tegak. Jadi, kalau pada limas, jumlah sisi tegaknya itu sama dengan jumlah rusuk pada alasnya. Ini alasnya ada, rusuknya ada 4, berarti sisi tegaknya ada 4. Ya, ini salah berarti. Untuk yang pernyataan nomor 2 ini salah. Ya. Kemudian, memiliki 8 rusuk, yaitu 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Ya. Alasnya tadi 4 ini. AB, BC, CD, AT ya. Untuk alasnya ini. Rusuknya AB, BC, CD, DA ya. AB, BC, CD, DA. Ini untuk alasnya. Untuk sisi tegaknya atau rusuk tegaknya, ini nih. AT, BT, ya ini BT, CT, CT, dan DT. Berarti ada 8, betul ini ya. 8. Yang keempat memiliki 4 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Ini sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, tapi ada satu lagi harusnya ini, T. Ya, harusnya ada 5. Berarti yang betul nomor 1 dan nomor 3. Ya, kalau nomor 1 dan nomor 3, jawabannya adalah B. Lanjut kita ke kisi-kisi nomor 28. Ini tentang volume gabungan bangun ruang ya, ada gabungan. Disajikan gambar gabungan bangun ruang lengkap dengan ukuran panjang sisinya, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai dengan benar. Ya, ada gambar bangun gabungan ya, ini contohnya seperti ini. Nah ini ada 5 segi 4 dan ada balok ya. Ini panjangnya 25 cm. Baloknya panjangnya 25 cm. P-nya 25 ya. Kemudian lebarnya itu 8 cm. Tingginya 10 cm. Ini untuk baloknya. Untuk 5 segi 4-nya, ini panjang alasnya ini, itu kan sama dengan panjang alas dari baloknya ini ya. Berarti panjangnya ini 25 juga. Ya. Lebarnya juga sama ini. Lebarnya berarti 8. Ya. Nah, tingginya kan dari sini ke sini 25. Sedangkan tinggi baloknya itu 10. Dari sini ke 10. Berarti sisanya dari sini ke sini tingginya adalah 25 dikurangi 10. 15 cm. Paham ya ini ya? Nah, sekarang kita cari masing-masing volumenya. Ini kan yang ditanya volume limas, volume balok, volume gabungan. Sekarang volume limas. Volume limas itu rumusnya sebenarnya untuk limas itu, ini limas ya. Limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, tinggi limas ya. Nah, kita tinggal melihat alas dari limas ini. Alasnya kan persegi panjang, maka luas alasnya persegi panjang itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita masukkan 1/3 kali panjang limasnya ini 25 ya, kali lebar limasnya 8 kali tinggi limasnya 15. Ya, paham ya ini ya? Ini tentang limas ini. Panjangnya 25, lebarnya 8, tingginya 15. Panjangnya kan sama dengan panjang balok, lebarnya juga sama dengan lebar balok. Tingginya ini kan dari sini ke sini 25, sedangkan tinggi baloknya 10, berarti dari sini ke sini 15. Bisa dipahami nih ya tinggi baloknya ya. Nah, ini tinggal bisa kita coret-coret ini. 3 dengan 15 itu dicoret bisa. 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Ya. Jadi ini tinggal 1/1 kali 25 kali 8 kali 5. Ya. 1 kali 25 kan 25. 25 kali 8, 200. 200 kali 5, 1000 cm kubik. Ini untuk limasnya. Ya, volume limasnya 1000 cm kubik. Kemudian baloknya, volume balok. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini untuk limas, ini untuk balok. Nah, panjangnya berapa kalau baloknya? Panjangnya 25. Lebarnya 8. Tingginya 10 ya. 25 kali 8 200 ya. 200 kali 10 2000. 2000 cm kubik. Nah, ini udah ketemu semua ini. Nah, sekarang tinggal kita buktikan pernyataannya. Volume limas adalah 3000 cm kubik. Harusnya 1000 ini. Berarti pernyataan pertama salah.
volume balok adalah 2000 cm3. 2000, betul. Ya, volume baloknya 2000 cm3. Sekarang volume gabungan. Volume gabungan tinggal volume gabungan itu sama dengan volume limas ditambah volume balok. Ya. Tadi volume limasnya adalah 1000, ya, ditambah volume baloknya 2000. Berarti sama dengan 3000 cm3. Ini untuk volume gabungannya, ya. Di sini pernyataan ketiga, volume bangun gabungan adalah 2000. Salah ya, 2000 cm3. Volume bangun gabungan adalah 3250 cm3. Salah juga. Nah, hanya ada satu jawaban yang benar, yaitu nomor 2. Hanya ada satu jawaban yang benar. Aturannya kalau hanya ada satu jawaban yang benar, jawabannya adalah D. Ya, bisa dipahami nih ya. Ya, lanjut kita ke kisi-kisi nomor 29 tentang penyajian data ini ya. Disajikan data dalam bentuk diagram garis ini. Ada diagram garis berarti nanti di soal peserta didik dapat menganalisis pernyataan yang sesuai dengan benar. Ini gampang ya, karena kita tinggal melihat diagramnya saja ini. Contoh nih, diagram garis berikut menyajikan data hasil panen pada padi di desa Sukatani selama 5 tahun. Ya, ini diagramnya. Ini tahunnya, ini hasil panennya. Pernyataan yang sesuai dengan diagram di atas adalah yang pertama, hasil panen padi pada tahun 2017 adalah 3000 ton. 2017 berarti ini. Ini titiknya kan di sini. Ya. Ini titiknya kalau 3000 di sini. Ini bukan 3000, ini di antara 3000 dan 4000 harusnya bukan 3000 ya, 300 maksudnya. Mohon maaf ya, 300. Di antara 300 dan 400 berarti 350 harusnya di sini. Bukan 300 ton, tapi 350. Berarti ini salah. Ya, pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, jumlah hasil panen selama 5 tahun adalah 1700 ton. Selama 5 tahun, ya tinggal kita jumlahkan. 2016 itu berapa? 2016 ini 250 ya. Berarti 250 ditambah 2017. Nih, 350. 350, ini 2 tahun ya, 3 tahun. Tahun ketiga ini 2018. Ini 400. Tahun keempat 300. Ya, tinggal lihat ini titiknya. Diluruskan ke kiri dan ke bawah. 2020 450. Kita tambahkan. Ini 0 ya. 5 tambah 5 10 tambah 0 tambah 0 ya, 10 tambah 0 10 tambah 0 10 tambah 5 15. 51 ya. 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 3 13 tambah 4 17. 1750. Harusnya 1750 ton. Ini salah berarti ini ya. 1750 ton. Yang ketiga, hasil panen padi terendah terjadi pada tahun 2019. 2019 itu kan 300 ya. Padahal ada 2016 yang 250. Berarti 2019 salah, ini bukan terendah. Yang keempat, hasil panen padi tertinggi terjadi pada tahun 2020. Tertinggi 2020 450 ini tadi ya. Betul ini ya. Betul. Tertingginya adalah tahun 2020, yaitu 450 ton. Berarti jawabannya hanya ada satu jawaban yang benar. Kalau hanya ada satu jawaban yang benar, jawabannya D. Paham ya? Terakhir, untuk pilihan ganda kompleks nomor 30. Materinya tentang modus, median, dan min ya. Rata-rata, modus itu data yang sering muncul, median itu nilai tengah, min itu rata-rata. Ya. Disajikan data dalam bentuk tabel, peserta didik dapat menentukan pernyataan berkaitan dengan modus, median, dan min sesuai dengan tabel. Contohnya ini. Nah, ini ada data nilai ulangan matematika kelas 6 ya, di SD Banyu Biru disajikan dalam tabel berikut. Nilainya 5, yang nilainya 5 ada 3 anak, berarti ini ya, frekuensinya 3. Nilainya 6, 5, nilainya 7, 8 anak. Nilainya 8, 7 anak, nilainya 9, 4 anak, nilainya 10, 3 anak. Pernyataan yang sesuai dengan tabel di atas. Yang pertama modus, data yang sering muncul. Data nilai ulangan matematika adalah 7. Modus itu cara mencarinya tinggal lihat frekuensi yang paling besar yang mana. Dengan yang paling besar 8. Ya. Berarti nilainya berapa? 7. Betul. Berarti modusnya 7. Yang kedua, rata-rata nilai ulangan matematika adalah 7,4. Rata-rata itu jumlah nilai dibagi jumlah data. Ini, yang nilainya 5 ada 3. Berarti
total nilainya ada 15 ya. Cara mencarinya sebenarnya seperti ini. Bisa di sini ya. Berarti nilai 5 kali 3 ya, ditambah 6 kali 5 ya, karena ini nilai 6-nya ada 5 orang, ditambah ya 7 kali 8 ya, ditambah 8 kali 7 ditambah 9 kali 4 ditambah 10 kali 3. Nah, dibagi frekuensinya 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Nah, ini tinggal kita hitung satu-satu nih ya. 5 kali 3 15 ditambah 6 kali 5 30 ditambah 7 kali 8 56 ditambah 8 kali 7 56 ditambah 9 kali 4 36 ditambah 10 kali 3 30 dibagi 3 tambah 5 8 tambah 8 16 ditambah 7 23 ya. 23 tambah 4 27 tambah 3 30. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. 15 tambah 30 ya, tambah 56 tambah 56 lagi tambah 36 tambah 30 ya. Ini dicari coba ya. Ini saya sudah cari, ketemunya 223 per 30 ya, per 30. Maka ini kita pergapet 223 dibagi 30. Ya, ini 7 ya. 7 kali 30 kan 210. Sisa ini 3 dikurangi 0, 3, 2 kurangi 1, 1. 13 dibagi 30 tidak bisa, maka ini tambah 0, tambah koma. 130 dibagi 30, 4 ya. 4 kali 100. 4 kali 30 kan 120. Nah, ini 0, 3 dikurangi 2, 1. 100. 100 bagi 30, 3 ini tidak akan selesai nih nanti. 3, 3, 3 terus. Tapi kita ambil satu angka di belakang koma. Berarti 7,4. Ini betul ya, 7,4 rata-ratanya. Cara mencarinya seperti ini. Ya, cara mencarinya seperti ini. Untuk mencari median atau rata-rata. Min maksudnya min, rata-rata ya. Mencari rata-rata. Ini betul ya. Nah, sebenarnya kalau ada dua pernyataan yang betul itu sudah ada jawabannya. Kalau 1 dan 2 yang betul itu jawabannya A sebenarnya ini. Ya, ini A. Tapi kita coba buktikan untuk median ini ya, yang pernyataan 3. Median data nilai ulangan matematika adalah 7,5. Ini kan jumlah datanya 30 tadi ya. Ini ada 30 anak ini ya. Karena genap, ini cara mencarinya seperti ini. Sebenarnya N per 2 ditambah N per 2 plus 1. Ini N itu jumlah datanya. Datanya 3. Kalau genap ya, kalau ganjil tinggal N per 2 saja. Ya. Ini N per 2 kan berarti 30 per 2 ditambah 30 per 2 ditambah 1. 30 bagi 2 kan 15. Ya. Ditambah 30 bagi 2, 15 tambah 1, 16. Artinya data ke-15 dan data ke-16 nanti dibagi 2. Ya. Kita cari data ke-15 dan data ke-16 bagi 2. Ya. Ini data ke-15-nya. Data ke-15. Ini kan data ketiga di sini. Frekuensinya 3, berarti yang nilainya kalau diurutkan nomor 1, 2, 3 itu kan di sini. 3 sampai nomor 8 di sini. Nah, 3 tambah 5 kan 8. 8 tambah 8, 16. Berarti data nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di sini. 15 dan 16-nya di sini. Yang nilainya 7. Berarti data ke-15 7, data ke-16 juga 7. Bagi 2. Ya, 7 tambah 7, 14. 14 bagi 2, 7. Nah, mediannya itu harusnya 7, bukan 7,5. Paham ya? Tentang median ya. Jadi kalau datanya genap, kita cari data itu, jumlah data itu bagi 2. Kan 15, 30 bagi 2 kan 15. Nah, kita cari data satu lagi karena genap. Caranya 15 itu tambah 1, 16. Berarti kan kita cari data ke-15 dan data ke-16, kemudian kita bagi 2.
data ke-15 kan di sini nih. Kalau diurutkan, data ke-15 di sini, nilainya 7. Data ke-16 juga di sini nilainya 7. Nah, 7 tambah 7 bagi 2. 14 bagi 2, 7. Nilai tertinggi yang keempat, nilai tertinggi ulangan matematika adalah 9. Salah ya, harusnya nilai tertingginya adalah 10. Berarti yang betul adalah pernyataan nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 dan 2 yang betul, maka jawabannya adalah A. Ya, itu pembahasan tentang bedah kisi-kisi ya, pembahasan soal dan bedah kisi-kisi untuk US SD tahun pelajaran 2021-2022, yang insya Allah besok mulai tanggal 18 akan dilaksanakan ya US untuk SD. Semoga bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.